Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini kita ada di Dusun Juritan, Desa Panerusan. Kembali lagi dengan kita, kru manajemen Goib. Ya, semoga penonton selalu dilindungi dari hal-hal yang buruk. Nah, untuk kali ini kita rencana akan mengeksplor dua tempat, yaitu di belakang kita, yaitu makam dari Mbah Jurit, dan kemudian nanti yang sesi kedua itu kita akan menuju ke wisata Gunung Wayang, tepatnya nanti di atas. Boleh kita telusuri nanti ada apa saja di sana. Nah, di sini kalau yang di atas itu konon katanya masih sering banyak gangguan-gangguan goib, seperti gangguan-gangguan suara-suara, bahkan kadang kalau di Sasi Suro itu masih banyak orang-orang yang mendengar suara-suara gamelan. Nah, apakah memang benar di sana ada suara-suara demikian? Nanti kita akan telusuri kebenarannya. Nah, sesi yang pertama kita akan menguak sejarah dari Mbah Jurit. Yang kebetulan di sini kita sebagai anak Panerusan mungkin agak kurang tahu, mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Mungkin kamera bisa kesini tadi. Mas, monggo. Mungkin kita kesini di kaki makam. Ya, ini adalah pemakaman keramat dari Panerusan, salah satunya yang berada di Juritan, tepatnya di Dukuh Kali Telu ya. Kamera boleh lebih dekat lagi sini, boleh lihat merekam suasana yang di makam. Di sini tercium bau wangi sekali ya, bau kembang kantil namanya. Ada sebuah pohon kembang kantil yang besar. Oh, ini menurut cerita-cerita orang sekitar, katanya Mbah Jurit ini adalah sosok dulunya itu sebagai yang membuka hutan di sini ya. Iya. Mungkin bisa dibilang sebagai sesepuh ya. Iya, sesepuh nenek moyangnya Juritan. Juga bisa disebut dengan nenek moyangnya Panerusan, karena di sini masih tercantum dengan desa Panerusan juga. Dan di sini sangat tenang ya, Mas Eli. Oh sangat iya, tenang. Jauh lebih tenang daripada di luar sana. Mungkin sebelum kita melanjutkan menelusuri tentang dunia goib, kita bersama-sama untuk mendoakan Mbah Jurit ini ya. Oh iya, iya. Mungkin ada yang mau yang di depan, salah satu orang, nggak apa-apa. Thomas Dasraja. Oh, ya. Mungkin mau semua kru boleh masuk, nggak apa-apa. Yang penting punya tata krama, sopan santun dipakai ya. Oh iya. Yuk masuk ya. Masuk, kita mendoakan. Assalamualaikum. Ini ada yang di sini. Boleh nggak apa-apa? Semua kru nggak apa-apa semua.
Alhamdulillah. Iya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim khususan bahjuri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin hamdan alhamdulillah. Muhammad Abu masih dalam pertemuan itu. Allahumma salli iya, karena betul yang mungkin mundur salah satu dari salah satu, jangan mengukur cara bagian, jangan mengukur ya. Mundur. Ya, ini sebagai pengetahuan aja, kalau kita itu penelusuran tuh nggak melulu kita cari yang serem-serem, yang hantu-hantu, tapi kita alangkah baiknya mendoakan para sesepuh kita, apalagi anak-anak penerusannya harus tahu. Nah, ini yang saya mau tanyakan, penasaran juga ini, apakah Mbah Jurit ini masih ada kaitannya dengan petilasan-petilasan yang kemarin kita ya? Itu masih ada sangkut pautnya, karena apa, Mbah Jurit itu konon katanya itu adalah salah satu prajurit yang membela bangsa negara kita, tapi dia itu tidak mau dianggap sebagai pahlawan nasional tapi dia ibaratnya kayak pahlawan apa namanya, nggak salah, pahlawan yang tidak perlu dikenal banyak orang, tapi hanya untuk sekedar berjuang karena negara, bukan karena sebagai status dan bagaimana atau yang lain-lainnya. Dan di sini mungkin banyak orang yang tahu bahwa di depan Mbah Jurit ini banyak yang berdatangan meminta-minta ya, mungkin meminta barokah itu ya. Jangan salah paham dulu, kita semua itu di sini nggak mau minta-minta yang lain kecuali barokah, biar rezeki yang banyak, sehat, waras, selamat gitu kan. Dari sosok-sosok yang di sini banyak sekali. Mbah Juritnya sendiri itu adalah, akan saya ucapkan di sini katanya boleh, itu berbaju hitam, pakai ikat, dan sangat berwibawa di sini. Dan ada dua kuda di sini ya. Kuda? Iya, itu kudanya Mbah Juritnya sendiri, dan itu ada kuda putih dan kuda hitam di sini. Dan ada seorang monyet hitam juga di sini. Jalan-jalan. Ayo. Ini adalah kembang kandil yang dihuni oleh monyet hitam ya. Di sini mungkin ada 1 atau 2 orang yang pernah nginep di sini, pernah
tertarik oleh di sini mungkin dari tim kita yang lagi di perantauan ya, kalau nggak salah itu pernah tidur di sini satu malam itu sama Mas Febri. Waktu itu di sini adalah sosoknya, kalau orang Jawa itu apa namanya, kalau kerah hitam itu apa namanya sih, lutung ya, lutung ya, iya lutung. Dan di sini terdapat kuda putihnya, dan yang di sini adalah kuda hitamnya. Dua Ya, kuda berarti ya. Dua kuda di sini sangat banyak juga, lumayan juga. Mungkin dari saya sekian, mungkin ada tambahan dari Mas Eli. Oh iya, satu lagi nih menarik juga ini, sambil lihat-lihat aja. Ini menarik ini. Kalau menurut saya ini menariknya kayak gimana? Apakah yang di pemakaman sini, apakah memang hanya sebatas pemakaman atau memang ada pemakaman lain? Soalnya saya lihat ini kok kayaknya banyak. Di sini enggak cuma satu. Oh, cuma satu. Enggak cuma satu. Ini adalah pemakaman ya. Untuk makom, tapi makam. Oh iya. Makom itu adalah sebuah petilasan kayak yang kita dengar itu petilasan. Kalau makom adalah makam asli dari Mbah Suyitno itu sendiri. Dan mungkin dari ponokawan-ponokawannya Mbah Suyit itu banyak, tapi nggak bisa disebut satu persatunya karena sangat banyak ya. Dan mungkin kita akan explore lagi, mau ke Gunung Wayang sekarang atau ya, mungkin gimana, langsung aja ke Gunung Wayang ya, karena gini teman-teman, mungkin kalau di tempat yang seperti ini, yang sakral-sakral seperti ini, mungkin aktivitasnya mungkin lebih berkurang. Jadi mungkin kita langsung saja ke Gunung Wayang. Nah, nanti dilihat di sana nanti aktivitas apa yang ada di sana. Nah, biar kawan-kawan nggak penasaran lah, masa orang Panrusan nggak tahu Gunung Wayang. Nah, sejarah Gunung Wayang itu bagaimana? Nah, kita cari tahu nanti di sana. Yuk, mari. Yuk. kita coba aja bos, yang ngerokok yang ngopi-ngopi bos. Ngerokok nggak apa-apa, yang mau bikin kopi nggak apa-apa. Kita akan menuju ke pariwisata Gunung Wayang. Nih, kru kita nih. Nah, semua kru kumpul di sini. Nah, ini sesepuh kita, Bang Sakimin. Kita langsung OTW ke kita mau langsung OTW ke Gunung Wayang. Kita lihat di sana itu nanti ada apalah ini. Alam dok. Maju ya. Ya, tadi di pemakaman tadi itu sebenarnya masih di lingkungan warga sekitar, jadi nggak begitu jauh dari pemukiman warga. Loncal maju set maju.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi. Lihat sekitar samping kanan. Muter. Kita lihat samping kiri dan kembali ke tengah. Nah, ya kan? Nah, ini di sini kita sudah sampai. Tadi perjalanan lumayan agak jauh, kurang lebih 5 sampai 6 menit dari pemakaman yang pertama tadi. Nah, di sini tuh tadinya nggak kayak gini, bro, teman-teman. Tadinya itu seperti hutan belantara yang oleh warga sekitar itu dibuat objek wisata yang namanya Gunung Wayang. Kenapa dinamai Gunung Wayang? Nah, itu yang mau kita cari di sini. Kenapa dinamai dengan Gunung Wayang? Apakah gunungnya berbentuk wayang atau bagaimana? Mungkin kita bisa keliling-keliling dulu, nanti ada aktivitas seperti apa. Monggo, let's kui. Ini lumayan ekstrim. Nah, di sini mungkin pintu gerbang utama di sana, tapi di sini ada pintu gerbang yang kedua, mungkin seakan-akan pintu gerbang menuju ke Gunung Wayangnya. Karena konon katanya di sini kenapa dinamai Gunung Wayang, karena mungkin gunungnya mirip-mirip seperti wayang, karena nanti di atas sana ada seperti gunung tapi terbuat dari batu gitu. Yuk, monggo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mau ke bawah dulu apa ke atas dulu? Ke bawah Kayaknya dulu ya. ke bawah dulu baru ke atas. Ini memang mau tanya, ini memang dulunya kan tidak seperti ini kan sudah direnovasi lah, sudah diberi taman-taman. Nah, ini dulunya itu memang hutan atau bagaimana gitu? Mungkin hutan ya, tapi kita akan mungkin saya ntar akan membuka semuanya, mau melihat dunia yang kasat mata. Mungkin sebentar lagi kita akan ke bawah dulu. Ke bawah dulu karena konon katanya di bawah itu banyak gangguan. Iya. Kamera lebih dekat ya. Kamera bisa mengekspor ke depan, yang di depan, mungkin kita di belakang juga nggak apa-apa, monggo. Maju. Ini teman-teman yang saya janjikan tadi, kenapa di sini dikatakan Gunung Wayang, karena memang di sini banyak bebatuan yang seakan-akan mirip wayang gitu. Nah, ini salah satu contohnya, tapi yang lebih
lebih ekstrim lagi, lebih besar lagi ada di sebelah atas sana. Nanti kita coba ekspor di sana. Nah, sementara teman saya Mas Dasro itu akan membuka dalam artian ini akan membuka gerbang goibnya seperti apa di sini. Nah, mungkin kita boleh lanjut ke depan untuk melihat lebih jauh. Yang biasanya kita lihat di Gunung Wayang ini kan sisi dari wisatanya. Nah, kita mau mengeksplor dengan sisi yang berbeda, yaitu sisi malamnya wisata Gunung Wayang itu seperti apa. Yuk. Merinding. Sunyi banget, nggak ada suara-suara atau apa, karena memang lokasinya jauh dari pemukiman warga. Nah, ini salah satu objek wisatanya, mungkin seperti jembatan tapi sudah terbengkelai lah, tidak terlalu terurus mungkin karena terkendala wabah, jadi semua aktivitas atau wisata-wisata tutup semua. Nah, beginilah suasananya kalau malam. Kalau siang ramai, nah kalau malam. Jalannya itu lewat sini atau lewat sana? Oke, ini lewatnya sini. Nah, lihat, mungkin biar teman-teman juga bisa lihat sekitarnya itu gimana. Semua itu batu-batuan kalau di sini. Assalamualaikum. Barusan saya lihat kayak apa ya? Kamera kelihatan ya? Kelihatan? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Kayak cahaya gitu loh, tapi nggak tahu apa. Mungkin mereka menyambut kita, mungkin seperti itu mungkin. Tapi nggak tahu. Nah, ini lucu juga nih kawan-kawan nih. Saya sudah beberapa kali kesini, tapi memang baru kali ini yang agak ke sinilah. Biasanya cuma di depan sana. Nih, di ujung-ujung batu kok ada putih-putihnya, itu apa? Atau memang alami dari batunya apa? Atau memang dicat? Kayaknya kalau dicat bukan ya? Bukan itu. Gak lucu sih. Kenapa harus putih-putih gitu loh. Jadi kalau dari kejauhan mungkin kelihatannya seperti apa ya? Seperti tali-tali pocong mungkin ya. Agak serem juga kalau sendirian kesini, agak serem. Ternyata masih jauh. Sini aja Mas Hendra nih, biar ada teman ngobrol lah intinya lah. Sebenarnya nih sini nih masih banyak tempat-tempat yang kayaknya bisa dieksplor, tapi mungkin medannya terlalu susah ya, sehingga membahayakan lah. Mendingan kita ekspor yang bisa dijangkau aja.
Kira-kira merasakan apa Mas? Kira-kira nih dengan suasana malam, kalau siang kan rame, nah kalau malam itu gimana? Sunyi, sepi kan? Nah itulah. Ini kru kita yang baru ikut ada di sana, cuman nggak ikut. Memang kita cuman di sini berempat, berempat. Nah, niatan kita cuman ingin tahu lah. Saya jujur aja nih, Mas, saya memang belum pernah sama sekali kayak di sini gitu loh, mendengar suara-suara atau melihat penampakan. Memang saya nggak pernah lihat di sini, cuman kayaknya kok serem gitu. Atau mungkin beli, atau masih mau ke sana? Langsung ke atas. Ke atas? Ke bawah? Ini loh. Soalnya medannya. Oh, langsung ke bawah mungkin ya. Ini langsung ke bawah aja kita. Oh ya, kawan-kawan, teman-teman, mas bro, mbak-mbaknya yang sekiranya ingin request, masih penasaran tempat mana yang akan kita kuak, akan kita telusuri, nah komen di bawah, komen, jangan cuman komen, sabrek, ora bro, santai wae. Buahnya loh. Lanjut, lewatnya mana? Lewat bawah ke sini ya? Wah, susah loh. Bro, Lewat situ aja nggak apa-apa. Aman. Jalan. Hati-hati loh, takut ada ular ya. Boleh. Sorry bos. Oh, tas ini. Oh, katanya baru tahu kalau di sini katanya ada guanya. Ini kali ini kita gantian sama Mas Sabri aja biar ada temen ngobrol. Masuk. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini bener ya, suasana yang tadi di sana sama yang di sini tuh bener-bener beda. Nggak tahu nih kenapa. Panas, asli panas di sini. Hutan apa? Belantara sini. Oh, yang di sini tuh masih yang kesana lagi tuh masih hutan ya. Kayaknya udah nggak bisa kita explore. Yang bisa kita ekspor mungkin dari sekitaran sini dan ini nih. Ini yang menarik nih. Ini yang dulunya itu banyak orang-orang sekitar sini hanya
Cuman pengen ke Gunung Wayang, cuman pengen foto di sini. Nah, Kamera bisa mendekat. Itu masih, kalau kita cari itu ke dalam lebih dalam ya. Cuman ketutup sama batu-batu. Ini akar pohon apa itu nggak tahu tuh akar. Udah berapa tahun ini, puluhan tahun mungkin, udah seperti apa ya. nah ini bro, akarnya aja segini panjang, berarti kan di logika ini udah ratusan tahun nih kayaknya ya pohonnya ya, Kurang lebih. kayaknya. Tapi di sini nggak bisa lama-lama panas, sumuk. Kita kembali. Mungkin kita kembali aja sana depan, yang medannya nggak begitu susah. Kalau di sini susah banget. Ini kita akan ke atas, bentar lagi ya. Nah, sementara kita istirahat di sini, teman saya itu sudah membuka gerbang goib yang di sini itu. Nanti kita tanya-tanya, karena mungkin udah hawanya udah beda. Pertama masuk ke sini sama di sini sama yang di sana udah beda. Nah, kira-kira ini dikatakan sebagai Gunung Wayang itu seperti apa sih? Kalau di pandangan goibnya itu seperti apa? Mungkin yang pertama itu kita akan mengenal lebih dahulu yang saya lihat ya. Ini tuh tempatnya mungkin sangat keramat zaman dahulu, dan dari narasumber yang saya dengar itu memang orang-orang dulu sebelum dibuka jadi pariwisata itu memang sudah dibicarakan. Gunung Wayang itu pasti akan menjadi ramai dan Gunung Wayang itu akan menjadi wisata. Itu orang dulu sudah bilang seperti itu sebelum ada kejadian Gunung Wayang dijadikan tempat wisata. Dan sini memang sering terdengar di bulan Suro ya, dari desa Penerusan dan desa Pamrian ya, Kabupaten Purworejo. Mungkin kalau orang Penerusan itu berpikir bahwa wayangannya itu di Pamrian, tetapi kalau orang Pamrian itu berpikir adalah orang Penerusan yang lagi mempunyai hajat gitu. Dan di sini memang sangat berwibawa, sangat positif ya di sini.
Dan di suatu hari pertama kali dibuka pariwisata di sini tuh ada 1 ekor macan katanya ya, yang sangat besar di sini, dan ada beberapa orang yang melihatnya, dan sebuah tangisan perempuan. Nah. Dan di sini sudah disambut dengan suara-suara hewan yang aneh-aneh. Tadi pertama kali di sini tuh biasa saja, tapi ketika kita masuk ke sini, semua hewan itu ternyata menyambut kita semua. Mungkin ada hal yang positif dari mereka untuk menyambut kita, mungkin karena mereka pun mau diekspor, mau ditanya, mau dilihat ya. Mungkin kita akan ke atas terlebih dahulu, saya akan menjelaskan orang-orang yang di sana, makhluk-makhluk yang ada satu persatu. Dan gerbangnya itu di sini. Oh, gerbang goibnya berarti di sini ya, muter. Oh, dikeliling. Gerbang goib yang sangat besar, dan mungkin kalau tidak ada pawangnya di sini, mungkin dibukanya pariwisata ini bisa ada sesuatu yang nggak ingin dirasakan oleh desa Pengkusan. Mungkin boleh kita ke atas. Oh, yuk. Karena memang medannya susah, kita fokus jalan aja dulu, ntar ngecapraknya di atas. Sekalian promosi itu, kameramen masih jomblo. Kalau penasaran sama kameramennya, nah ini komentar. Lewat sini bisa nggak? Bisa ya. Ini adalah salah satu gerbang ya, di sini melingkar sana yang saya sebut tadi. Dan penjaganya itu macam-macam, Mas. Ini adalah hutan belantara dahulunya yang dibuka oleh salah satu juru kunci. Kalau nggak salah itu adalah juru kunci Mbah Jurit, kalau nggak salah itu. Melingkar sana. Saya nggak menyebut namanya, juru kuncinya siapa. Dan mungkin semua kru kenal, semua desa Pengkusan pun juga pasti kenal. Dan waktu itu, waktu namanya orang Jawa itu selamatan, Iya. itu semua burung itu berterbangan, dan malamnya itu terdengar suara jeritan, tangisannya sangat banyak, dan maungan harimau ya, bukan kerbau. Ya, harimau Tuh. Ayo ke sini. Inilah batu besar, salah satu batu indah yang ada di Gunung Wayang. Keren. Nah, kalau bisa dijelaskan, di sini ada satu yang sangat istimewa,
mungkin saya nggak akan menariknya, saya cuma mau menjelaskan kalau di sini adalah patoknya, ini adalah ganjelnya. Cara bahasa Indonesia itu adalah patok. Ya patoknya. Kalau ini runtuh, yang di sini runtuh, berarti semua akan runtuh. Pokoknya itu di sini ya. Ini adalah gerbangnya, gerbang goibnya. Mungkin orang semua sepele, itu cuma omong kosong. Bisa dibuktikan kalau mau, tapi saya nggak mau menanggung jawab sama orang yang di bawah. Dan mungkin kalau orang-orang di luar sana yang mau menarik barang yang di sini, mungkin itu nggak cuma satu kambing bandit, 2 kerbau, 1 sapi, mungkin puluhan orang jiwa pasti jadi korban. Jadi mungkin jangan bermain-main dengan yang seperti ini ya. Langkah baiknya memang harusnya biarlah ini jadi misteri Gunung Wayang saja ya. Jadi kembali kita lagi mungkin dari agama kita masing-masing, bahwa kita harus mempercayai hal seperti itu karena itu adalah ciptaan dari Yang Kuasa, dan kita perlu mempercayai, kita perlu mengetahui, tapi kita tidak perlu untuk menyembahnya. Bukan mempercayai boleh, tapi menyembahnya itu nggak boleh. Jangan salah paham dulu. Ayo ke atas lagi. Ayo kita cukup sampai di sini. Kita mau ke atas lagi nggak boleh, katanya. Yang pertama bahaya, terlalu bahaya. Kenapa kita banyak? Mungkin ntar ada kecelakaan yang tidak kita inginkan gitu. Mungkin kita jelasin di sini, lewat sini, bahwa di sana itu, kalau yang di sana yang di pucuk Di atas ya. di atas itu ya, di pucuk batu itu nggak kelihatan ya kamera ya? Nggak kelihatan, mungkin kalau siang kelihatan. Ini kalau siang kelihatan, itu adalah rajanya yang di sini, itu sangat berwibawa. Sosoknya adalah, kalau di pewayangan itu namanya, kalau nggak salah itu Brotoseno. Brotoseno itu adalah anak kedua dari Raden Pandu ya, kalau nggak salah itu berada di atas sekali. Kenapa saya bilang begitu? Karena mungkin dari konon katanya, dari pembicaraannya orang-orang di semua penjuru penerusan itu bilang kalau di sini Gunung Wayang. Makanya apa? Makhluk halus pun harus ikut, semua orang yang melihat pun pasti ikut. Di sini ada pewayangan, ada gamelan pun juga ada di sini. Banyak gamelan-gamelan di sini, mungkin kalau diwujudkan salah satunya bisa, tapi janganlah mungkin kita mungkin terlalu pamer ya. Terus lanjut kita ke bawah saja. Mungkin saya nggak mau ada yang kecelakaan di sini. Kita akan menguak misteri yang ada di bawah lebih detail lagi. Mungkin ayo Cukup ya, cukup. kita langsung ke bawah aja karena memang medan jalurnya licin, jadi nggak memungkinkan lah harus ke sana. Kalau penasaran ke Gunung Wayang langsung naik aja ke atas, mungkin melihat pemandangannya, yang dilihat pemandangannya. Kalau mau wisata malam, nah ikut, komentar aja, ikut boleh. Ayo ke bawah. Asal sabrek dulu.
daerah balik sini. Mungkin tim kru yang belum masuk sini. Mungkin kita akan bersama Mas Eli ke atas dulu. Kalau lihat-lihat Pemandangan mungkin ada sesuatu yang aneh ntar. Monggo. Ayo, monggo Mas Eli. Kru boleh temani satu sini. Thomas. Mas Febri atau Mas siapa? Satu, gak ada. Ini posisinya di depannya di atas lah. Nah, ini posisinya seperti ini. Memang objek wisata ini dibuat sedemikian rupa agar pengunjung khususnya penerus wadah selintangan menarik perhatian lah. Nah, seperti dibuatkan dibuatkan seperti rumah ibadah atau apa itu ya. Oh ya, rumah ibadah ya. Mas Febri mau kesini. Nah, tanya pengalaman apa ya, pengalaman horor lah, pengalaman horor yang mungkin bisa dirasakan di sini tuh ada. Kalau pengalaman sih ya belum banyak ya. Orang baru kemarin, jadi ya mungkin pengalaman mistis ya tentu banyak itu. Banyak mistis tentu banyak ya, itu kan karena ya positif pastinya ya. Ya yang seperti tadi lah, kan udah tahu. Kita lanjut aja, nanti kita akan telusuri lagi. Kita masuk ke dalam. Monggo Yuk, masuk ke sini. Sambil ngerokok ini. Ngerokok, ngopi-ngopi boleh. Kameramen ini jatah rokok Mas. Rokok Mas. Jatah rokok nih Mas. Jatah rokok ada. Jatah rokok. Ini Mas. Ngerokok dulu karena kita buat konten itu nggak ada yang ditutup-tutupin. Kalau kita ngerokok aja. Habis. Mantap kali. Beli lagi gampang itu. Iya, kita beli lagi nanti. Ngerokok dulu. Nah, ini dulu pohon di sini besar-besar ya. Apa itu? Kameramen, yuk. Sepertinya teman kita, kayaknya teman kita ada yang mengalami interaksi, nggak tahu tuh siapa, entah itu ngalamin atau gimana. Astagfirullahaladzim. Ini lewatnya mana ini? Lewatnya? Sini. Lewatnya mana? Yuk, anjut, kamera. Nggak tahu nih kenapa nih, kru kita mungkin ngalamin atau gimana, nggak tahu. Tiba-tiba kayaknya ada interaksi, itu ada apa? Ini kenapa ini? Kenapa Mas? Kelihatannya kru kita ada yang melamun ya. Mungkin ada interaksi. Adalah sosok yang tadi saya bicarakan, sangat positif. Mungkin dia mau berinteraksi kepada kita. Mungkin monggo Mas Eli mau tanya-tanya. Atau mungkin kru boleh ditemani. Ya sekiranya mungkin penasaran di tempat itu seperti apa. Monggo, takon. Assalamualaikum. Ini saya bicara dengan siapa? Boleh tahu namanya siapa, Mbah? Boleh tahu namanya dengan siapa ini saya berbicara? Apakah jenengan Muslim? Nah, Muslim anggukan kepala ya. Muslim dudu. Anda itu Muslim? Iya. Oh iya. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan siapa? Oh, nggak mau disebutkan namanya. Anda itu berada di mana? Kalau di sini tuh tempat Anda itu di mana? Oh, di atas. Bisa diacungkan kemana tempatnya? Oh, di atas yang di batu itu ya, yang tadi ya. Maaf sebelumnya saya mau minta maaf
kepada Anda dari Jangan lupa like, comment, and subscribe. And